Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 12 biologi 1 dan kami akan menjelaskan kaidah fikih al-masyaikatu tajribut taisir, yaitu kesulitan menuntut kemudahan. Dasar pengambilan kaidah ini ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Adapun penjelasan mengenai rukhsah. Sebab rukhsah yang pertama adalah safar atau bepergian. Menurut Imam An-Nawawi dibagi menjadi 8 namun dipetakan menjadi 4. Yang pertama adalah rukhsah yang berlaku pada perjalanan jauh dan tidak ada perbedaan di antara para ulama. Contohnya itu mengqashar sholat. Yang kedua adalah rukhsah tidak berlaku pada perjalanan jauh dan tidak ada perbedaan di antara ulama. Yang contohnya itu sholat Jumat. Yang ketiga adalah rukhsah yang dihilafkan ulama, yaitu menurut qaul asas hanya berlaku pada perjalanan jauh untuk menjama sholat. Dan yang keempat adalah rukhsah yang dihilafkan ulama yang menurut asas tidak hanya berlaku pada perjalanan jauh, yaitu sholat sunnah di atas mobil atau kendaraan dan gugurnya sholat fardu dengan tayamum. Sebab rukhsah yang kedua adalah sakit. Ada beberapa contohnya seperti tidur atau duduk saat sholat fardu. Yang kedua tidak berjamaah tapi tetap mendapatkan pahala berjamaah. Dan yang ketiga adalah tidak puasa pada saat bulan Ramadan. Sebab rukhsah yang ketiga adalah ikra atau keterpaksaan. Menurut Imam Asyuti, syarat orang dianggap terpaksa hingga boleh melakukan hal yang dilarang adalah pemaksa memiliki kekuasaan untuk mewujudkan ancaman, kemudian kelemahan orang yang dipaksa untuk menolak ancaman, adanya dugaan dari orang yang dipaksa bisa jadi ancamannya itu segera diwujudkan. Ancaman merupakan hal yang diharamkan bagi pemaksa. Ancaman segera diwujudkan apabila paksaan tidak dilaksanakan. Bentuk ancamannya jelas. Dan yang terakhir adalah dengan melakukan hal yang dipaksa atau makrah bisa selamat dari ancaman. Sebab rukhsah yang keempat adalah nisyan atau lupa. Dan nisyan ini adalah ketidakmampuan menghadirkan sesuatu dalam hati ketika dibutuhkan. Dan dengan sebab lupa ini maka dosa bisa dihindarkan. Yang kelima adalah jahal atau ketidaktahuan, yaitu orang yang tidak mengerti hukum syar'i karena keterbatasan akal. Contohnya itu berbicara ketika sholat. Sebab rukhsah yang keenam adalah usar atau kesulitan, yaitu kesulitan untuk terhindar dari najis. Contohnya yaitu kotoran burung yang ada di masjid, kemudian ada debu jalan yang sudah tercampur dengan berbagai kotoran. Dan yang terakhir adalah nafsu atau sifat kurang, yaitu kebalikannya kesempurnaan. Syariat memberikan rukhsah bagi orang yang memiliki kekurangan. Contohnya yaitu tidak diwajibkan sholat Jumat bagi budak, wanita, dan anak-anak. Selanjutnya batasan masyaqqah. Batasan masyaqqah atau kesulitan berbeda-beda sesuai keadaan yang dihadapi. Batasan masyaqqah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyaqqah yang secara umum tidak terlepas dari ibadah atau ketaatan, seperti kesulitan atau kepayahan karena dinginnya air saat wudu atau mandi ketika menjelang sholat subuh. Kemudian kesulitan atau kepayahan berpuasa di musim panas yang dilakukan sehari penuh, lalu kepayahan menempuh perjalanan haji, serta beberapa kepayahan lain dalam berbagai ibadah yang tidak bisa terlepas darinya. Semua musyaqqah yang pada umumnya tidak bisa lepas dari ibadah ini tidak menyebabkan rukhsah atau takhfif dari syariat. Menurut Imam Asyuyuti, bila ada pendapat yang menyatakan bahwa kesulitan melakukan wudu karena kedinginan dapat menyebabkan rukhsah, itu tidak dibenarkan. Yang kedua, masyaqqah yang secara umum bisa lepas dari ibadah. Pada masyaqqah yang kedua ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama masyaqqah yang memberatkan, yang kedua masyaqqah ringan, dan yang ketiga masyaqqah yang berada di tengah-tengah. Untuk yang pertama masyaqqah yang memberatkan, seperti kekhawatiran atas keselamatan jiwa anggota tubuh ataupun harta. Masyaqqah seperti ini
bisa menyebabkan ruksoh dari syariat, sebab menurut syariat, menjaga keselamatan jauh lebih penting daripada melakukan ibadah yang mengancam keselamatan jiwa atau anggota tubuh. Yang kedua, masyakoh ringan, seperti sakit kepala ringan, cuaca kurang baik yang menyebabkan pilek atau batuk-batuk ringan. Meskipun ibadah bisa terlepas darinya, namun karena tingkat masyakoh ini ringan, maka tidak mempengaruhi ibadah, sehingga tidak termasuk masyakoh al-makdiyah li at-takfif, sebab melakukan ibadah jauh lebih penting dibandingkan menghindari mufsadah yang ringan. Yang ketiga, musyakoh yang berada di tengah-tengah antara musyakoh pertama dan kedua. Musyakoh yang berada di tengah-tengah ini tinggal dilihat lebih dekat ke yang pertama atau ke yang kedua. Lalu ada tafif. Tafif ini ada 6. Yang pertama ada tafif iskot, yaitu keringanan yang bersifat menggugurkan kewajiban seperti kewajiban haji, bisa gugur bila ada kekhawatiran atas keselamatan atau harta. Lalu ada tafif tangkis, yaitu keringanan yang bersifat mengurangi kewajiban seperti keringanan bagi musafir yang boleh mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu ada tafif ibdal, yaitu keringanan yang bersifat mengganti kewajiban ibadah seperti orang yang mestinya wajib wudhu bila menggunakan air bisa memperparah penyakitnya, maka diperbolehkan tayamum, dan sholat yang asalnya wajib berdiri bisa diganti dengan cara duduk atau terlentang bagi orang sakit yang tidak mampu untuk berdiri. Takdim, yaitu keringanan yang bersifat mendahulukan waktu yang sudah ditetapkan seperti sholat asar yang memiliki waktu tersendiri bagi musafir bisa mengerjakannya di waktu zuhur. Lalu ada tafif takhir, yaitu keringanan yang bersifat mengakhirkan dari waktu yang sudah ditetapkan seperti sholat zuhur yang semestinya dikerjakan pada waktunya bagi musafir boleh mengerjakannya di waktu asar. Yang terakhir ada tafif tarkis, yaitu keringanan yang bersifat mempermudah hukum pada beberapa hal awalnya sulit dilakukan, seperti kebolehan memakan bangkai dalam kondisi terdesak, kebolehan berobat dengan najis bila tidak ada obat lain. Lalu ada rukhsah. Nah, rukhsah ini ada 5. Yang pertama itu wajib, seperti memakan bangkai bagi orang yang terdesak bila tidak memakannya ada dugaan akan mati. Lalu sunnah seperti qashar sholat bila jarak perjalanan mencapai 3 marhalah dan berbuka bagi musafir. Dalam hal ini sebagian ulama menambah syarat perjalanannya mencapai jadi 3 marhalah. Lalu ada mubah seperti akad salam yang boleh melakukan akad meskipun barangnya belum ada. Hukum mubah ini memandang hukum asalnya dan bisa berubah menjadi sunnah dan wajib sesuai kondisinya. Lalu yang keempat ada khilaf al-aula seperti jamak sholat. Hukum khilaf al-aula ini bisa menjadi afdal bila terjadi pada orang yang membenci rukhsah jamak atau kekhawatiran bila tidak jamak mengakibatkan tidak sholat dengan jamaah. Dan terakhir ada makruh seperti qashar sholat apabila jarak perjalanan tidak mencapai 3 marhalah. Kesimpulan dari kaidah fikih ini adalah menunjukkan kemudahan yang Islam berikan. Di mana ada kesulitan, pasti Islam itu akan memberikan kemudahan. Dan segala amal ibadah yang diberikan Allah itu tidak menjadi beban, tetapi disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.